Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Masita Maulidia, biasa dipanggil Kak Masita, Teh Masita, Mbak Masita, terserah apa aja. Yang pasti di video kali ini saya akan membedah dan mengulas sebuah buku dengan judul Ulumul Hadis karya Dr. Majid Khan. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui dulu nih latar belakang dari si penulis. Maka dari itu, saya akan menceritakan secara singkat riwayat hidup si penulis. Dr. Haji Abdul Majid lahir di Pati pada 7 Juli tahun 1958. Beliau merupakan seorang akademisi, dosen, dan pakar ilmu hadis yang banyak berkontribusi dalam pengembangan studi hadis di Indonesia. Sejak kecil, beliau menempuh pendidikan agama di berbagai madrasah dan pesantren di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Di antaranya pesantren Manahijul Huda, pesantren Apik Kajen, dan pesantren Maslakul Huda. Setelah itu, beliau melanjutkan studi bahasa Arab di LPBA Universitas Imam Muhammad bin Saud, Jakarta. Kemudian meraih gelar sarjana, magister, dan doktor dalam bidang studi Islam di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau juga pernah mengikuti program studi di Universitas Al-Azhar. Dalam karier akademiknya, beliau dikenal sebagai dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, serta aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam. Nah, setelah kita mengetahui biografi si penulis, selanjutnya adalah kita mengenal buku yang akan kita bedah. Buku yang akan kita bedah ini yang tadi kita sebutkan itu, judulnya Ulumul Hadis karya Dr. Abdul Majid Khan. Buku yang akan saya bedah ini berjudul Ulumul Hadis karya Dr. Haji Abdul Majid Khan, MAG. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Hamzah di Jakarta, edisi kedua tahun 2012, dengan jumlah halaman 312 halaman. Buku ini membahas ilmu hadis secara sistematis dan menjadi salah satu referensi penting bagi mahasiswa dan pelajar yang ingin mendalami kajian hadis. Buku ini merupakan buku yang membahas ilmu hadis secara sistematis dan komprehensif, menjelaskan berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan hadis, mulai dari pengertian hadis, kedudukannya sebagai sumber hukum, sejarah perkembangan hadis, hingga metode yang digunakan para ulama dalam meneliti dan menilai keabsahan hadis. Oke teman-teman, karena kita sudah mengetahui biografi si penulis dan identitas buku, maka sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama dalam buku ini adalah hadis dan hubungannya dengan Al-Quran. Jadi di sini tuh dijelaskan teman-teman pengertian hadis dan beberapa sinonim dari hadis tersebut seperti sunnah, khobar, dan athar. Dan dijelaskan juga hubungannya hadis dengan Al-Quran. Oke teman-teman, mari kita masuk ke pengertian hadis. Hadis menurut terminologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu hadatha yahdutsu hudusan, yang memiliki beberapa makna. Antara lain yang pertama adalah al-jiddah. Al-jiddah ini artinya baru. Kata baru di sini teman-teman bukan baju baru atau pakaian baru, tapi makna baru di sini adalah segala sesuatu selain Allah. Baru di sini lawan dari kata al-qadim. Al-qadim artinya terdahulu. Allah bersifat al-qadim, terdahulu, sedangkan makhluk bersifat baru atau hadits. Itu pengertian hadis dari kata al-jiddah. Makna hadis secara bahasa yang kedua adalah at-tori, yang artinya lunak, lembut, atau baru. Misalnya ar-rajulul hadath, pemuda laki-laki. Ibnu Faris mengatakan bahwa hadis dari kata ini karena berita atau kalam itu datang secara silih berganti, bagaikan perkembangan usia yang silih berganti dari masa ke masa. Makna hadis secara bahasa yang ketiga adalah al-khobar wal kalam, berita atau perkataan.
Oleh karena itu teman-teman, para perawi yang menyampaikan periwayatannya jika bersambung sanadnya ke Rasulullah selalu menggunakan kata ungkapan haddatsana, memberitakan kepada kami, atau haddatsana, menceritakan kepada kami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, banyak para ahli hadis memberikan definisi yang berbeda, tetapi maknanya tetap sama teman-teman. Di antaranya Mahmud At-Tohan, guru besar hadis di Universitas Kuwait, yang mendefinisikan hadis Maja'anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sawa'un kana qawlan aw fi'lan aw takriran. Segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan Nabi. Tetapi ada beberapa buku para ulama yang berbeda dalam mengungkapkan datangnya hadis tersebut. Misalnya, ma udifa ilan nabi, ma usnida ilan nabi, ma nusiba ilan nabi, bahkan ma ruwiya an nabi. Kalimatnya berbeda teman-teman, tetapi maknanya tetap sama, yaitu sesuatu yang datang dari Nabi atau yang bersumberkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari definisi yang tadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa hadis mempunyai 3 komponen. Yang pertama, hadis perkataan, hadis perbuatan, dan hadis persetujuan. Tetapi ada teman-teman ulama yang memasukkan pada definisi hadis seperti sifat Nabi, sejarahnya, bahkan cita-cita Nabi itu disebut dengan hadis. Ini contohnya teman-teman, hadis perkataan, perbuatan, dan persetujuan, serta sifat, akhlak, bahkan cita-cita Nabi. Tadi pengertian hadis ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke sinonim dari kata hadis, yaitu sunnah, khobar, dan athar. Sunnah menurut bahasa juga banyak artinya nih teman-teman, sama kayak hadis tadi. Di antaranya al-siratul mutba'ah, suatu perjalanan yang diikuti, baik dari nilai perjalanan baik ataupun perjalanan buruk. Misalnya dari sabda Nabi yang ini nih teman-teman. Nah, sunnah yang kedua adalah al-adatul mustamirah, tradisi yang dijalankan terus-menerus. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Fatah. Sedangkan sunnah menurut istilah, terjadi perbedaan pendapat para kalangan ulama. Di antaranya menurut ulama ahli hadis, menurut ulama usul fikih, dan menurut ulama fikih, serta ulama mau'izah. Menurut ulama ahli hadis, sunnah adalah sinonim hadis yang sama dengan definisi hadis, yaitu ma usnida ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana qaulan aw fi'lan aw takriran. Tapi ada juga teman-teman ulama yang mendefinisikan dengan ungkapan yang singkat, yaitu aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Dan menurut ulama usul fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Selain dari hukum syara, berarti tidak dinamakan sunnah. Contohnya seperti makan, minum, tidur, berjalan, meludah, menelan ludah, pekerjaan yang biasa sehari-hari yang dikerjakan oleh manusia tidak dinamakan sunnah. Jadi sunnah itu hanya pekerjaan Nabi yang bisa menjadi hukum syara. Selebihnya itu tidak dinamakan sunnah. Itu menurut ulama usul fikih. Pandangan ulama fikih dengan pandangan ulama usul fikih juga berbeda loh teman-teman. Menurut ulama fikih, sunnah dilihat dari segi hukum, tetapi hukumnya ini tidak wajib teman-teman. Ibaratnya diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak diberi dosa bagi yang meninggalkannya, seperti sholat sunnah duha. Apabila kita mengerjakannya, kita diberi pahala, tetapi jika kita tidak mengerjakannya, maka tidak diberi dosa. Sedangkan pandangan sunnah yang terakhir adalah sunnah menurut ulama mau'izah, yaitu sesuatu yang menjadi lawan dari bid'ah.
Masuk ke sinonim hadis yang kedua, yaitu khobar. Menurut bahasa, khobar diartikan an-naba, yaitu berita. Sedangkan secara istilah, khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi dan dari yang lain, seperti dari para sahabat, tabi'in, dan pengikut tabi'in atau orang-orang setelahnya. Mayoritas ulama melihat hadis lebih khusus daripada khobar, karena khobar adalah sesuatu yang datangnya dari Nabi dan selain Nabi, seperti berita umat-umat terdahulu, para nabi-nabi, para sahabat, tabi'in, bahkan pengikut para tabi'in. Sedangkan hadis hanya disandarkan kepada Nabi, jadi khobar lebih umum daripada hadis. Bahkan ada yang mengatakan setiap hadis adalah khobar, tapi tidak sebaliknya, khobar tidak mesti hadis. Setelah kita mengetahui sinonim hadis yang berupa sunnah dan khobar, sinonim hadis yang terakhir adalah athar. Apa sih athar itu? Dari segi bahasa, athar diartikan al-baqiyatu au baqiyatu syai', peninggalan atau bekas sesuatu. Maksudnya apa? Peninggalan Nabi atau bekas Nabi, karena hadis itu adalah sebuah peninggalan dari Nabi. Bahkan ada yang mengartikan athar menurut bahasa artinya doa yang disumberkan dari Nabi. Sedangkan menurut istilah ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, sinonim hadis. Pendapat yang kedua, athar adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah teman-teman, sekarang sudah tahu kan pengertian dari hadis beserta sinonim-sinonimnya, yaitu sunnah, khobar, dan athar. Di sini saya sudah membuatkan tabel agar teman-teman mudah memahami dan mengetahui perbedaan antara hadis dengan sinonim-sinonimnya. Setelah kita membahas pengertian dan perbedaan hadis beserta sinonimnya, sekarang kita akan membahas perbedaan hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Yang pertama adalah hadis nabawi. Hadis nabawi adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang disandarkan kepada beliau sendiri. Yang kedua, hadis qudsi. Hadis qudsi adalah perkataan Nabi yang berisi pesan dari Allah. Artinya, maknanya dari Allah tetapi lafalnya dari Nabi. Sedangkan yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang lafal dan maknanya dari Allah sendiri. Bersifat mukjizat, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Beda dengan hadis nabawi dan hadis qudsi. Jawabannya ada ya teman-teman. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama, bayan takrir atau bayan takkid. Yang kedua, bayan tafsir. Ini nanti ada pembagiannya lagi. Yang ketiga, bayan nasakh. Dan yang keempat, bayan tasyri'. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah bayan takkid atau bayan takrir. Hadis ini berfungsi untuk memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Contohnya seperti perintah sholat, perintah zakat. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Lalu turunlah hadis untuk menguatkan hukum ini, yaitu buyyinal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Hadis ini adalah hadis takkid karena hanya menegaskan kewajiban sholat dan zakat yang sudah diperintahkan dalam Al-Quran tanpa menambah hukum baru. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua adalah bayan tafsir. Bayan tafsir adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum, mujmal atau belum rinci. Bayan tafsir juga ada macam-macamnya nih teman-teman. Yang pertama, menjelaskan ayat Al-Quran yang masih mujmal atau global. Contohnya, Al-Quran memerintahkan sholat tetapi tidak menjelaskan tata caranya. Lalu dijelaskan oleh hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari.
Secara tidak langsung, hadis ini mengajarkan bagaimana tata caranya sholat. Karena sebagaimana para sahabat dulu melihat Nabi sholat, begitupun para sahabat mengikutinya. Macam bayan tafsir yang kedua adalah menjelaskan ayat yang masih mutlak. Contoh, hukuman potong tangan bagi pencuri dalam surah Al-Maidah ayat 38. Lalu dijelaskan oleh hadis batas minimal barang curian yang menyebabkan hukuman tersebut. Bayan tafsir yang ketiga adalah mengkhususkan ayat yang masih umum atau takhsis al-am. Contoh, Quran surah An-Nisa ayat 11 menyebutkan hukum waris secara umum. Sedangkan dilanjutkan oleh hadis yang mengkhususkan bahwa pembunuh tidak dapat warisan. Bayan tafsir yang terakhir adalah membatasi ayat yang masih mutlak atau taqyid al-mutlaq. Contoh, ayat tentang pembebasan budak secara mutlak. Lalu, hadis memberikan batasan atau syarat tertentu terhadap budak yang dibebaskan. Jadi, ringkasannya, bayan tafsir ini berfungsi untuk 1. Menjelaskan yang masih global atau mujmal, 2. Mengkhususkan yang umum atau al-am, 3. Membatasi yang mutlak atau mutlak, 4. Memperjelas maksud ayat Al-Quran agar dapat diamalkan dengan benar. Kita kembali ke pembahasan fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga ya teman-teman, yaitu bayan nasakh. Bayan nasakh adalah fungsi hadis yang menjelaskan penghapusan atau penggantian suatu hukum syariat dengan hukum yang lain yang akan datang kemudian. Contohnya, larangan ziarah kubur yang kemudian dihapus dengan sabda Nabi, "Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah." Karena pada masa awal Islam, banyak sekali para sahabat yang masih dekat dengan kebiasaan jahiliyah. Dikhawatirkan mereka akan melakukan syirik atau pemujaan kubur, seperti meminta kepada penghuni kubur atau meratapi kematian secara berlebihan. Makanya itu teman-teman, pada saat itu Nabi melarang ziarah kubur. Setelah akidah para sahabat kokoh dan pemahaman Islam semakin baik, Nabi kemudian membolehkan ziarah kubur. Dan fungsi hadis terhadap Al-Quran yang terakhir adalah bayan tasyri, yaitu fungsi hadis yang menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran. Artinya, hadis tidak hanya menguatkan atau menjelaskan Al-Quran, tetapi juga menetapkan hukum syariat yang bersumbernya berasal dari sunnah Nabi. Contohnya, larangan memakan daging keledai jinak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian memakan daging keledai jinak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi dari hadis ini kita mengetahui dan menetapkan hukum yang baru yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran. Kedudukan hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelas, penafsir, penguat, pembatas, dan bahkan menetapkan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Dasar kedudukan hadis sebagai hujjah atau landasan hukum antara lain: 1. Perintah Allah untuk menaati Rasul. 2. Rasulullah diberi wewenang menjelaskan isi Al-Quran. 3. Kesepakatan ijma para sahabat dan ulama tentang kewajiban mengikuti hadis. Karena itu, seorang muslim wajib berpegang kepada Al-Quran dan hadis secara bersamaan. Pengertian ingkar sunnah. Kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu angkaro yungkiru ingkaran, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu, dan menolak apa yang tidak ditergambarkan dalam hati. Sedangkan secara istilah, pengertian ingkar sunnah adalah paham yang menolak hadis atau sunnah Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Penganutnya hanya menerima Al-Quran dan menolak sebagian atau seluruh hadis.
Sejarah singkat ingkar sunnah. Pertama, pada masa sahabat. Pada masa sahabat, terdapat beberapa orang yang meragukan atau menolak hadis tertentu karena belum mengetahui kebenarannya. Namun, setelah mendapat penjelasan dan bukti dari sahabat lain, mereka kembali menerima hadis tersebut. Tetapi, mereka belum dapat disebut sebagai kelompok ingkar sunnah. Yang kedua, pada masa Imam Syafi'i. Pada abad kedua Hijriah, muncul kelompok-kelompok yang menolak sunnah. Hal ini mendorong Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menulis sebagai argumentasi untuk membela kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Imam Syafi'i menjelaskan 3 golongan pengingkar sunnah. 1. Menolak seluruh sunnah. Yang kedua, menerima sunnah yang sesuai dengan Al-Quran saja. 3. Menerima hadis mutawatir tetapi menolak hadis ahad. Yang ketiga, pada masa modern, pada abad ke-19 dan ke-20, ingkar sunnah muncul kembali di beberapa negara Islam akibat pengaruh pemikiran modern, orientalisme, dan rasionalisme. Mereka beranggapan bahwa Al-Quran saja sudah cukup sebagai pedoman hidup sehingga hadis tidak diperlukan. Yang keempat, ingkar sunnah di Indonesia. Paham ingkar sunnah pernah muncul di Indonesia melalui beberapa tokoh dan kelompok yang hanya berpegangan pada Al-Quran. Namun, pandangan ini ditolak oleh mayoritas ulama karena bertentangan dengan ajaran Islam yang mewajibkan umat mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul. Itu dia sejarah singkat pengertian ingkar sunnah. Sejarah penghimpunan dan pembinaan hadis. Di bab ini akan dibahas sejarah proses bagaimana hadis Nabi dikumpulkan, ditulis, dipelihara, dan dikembangkan dari masa ke masa agar tetap terjaga keasliannya. Sejarah penghimpunan dan kodifikasi hadis mengalami perkembangan yang agak lamban dan bertahap dibandingkan perkembangan kodifikasi Al-Quran. Perkembangan penghimpunan dan pengodifikasian hadis dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode pertama pada masa Nabi Muhammad, periode kedua pada masa sahabat, periode ketiga pada masa tabi'in, periode keempat pada tabi'ut tabi'in, dan periode terakhir setelah tabi'ut tabi'in. Periode pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad. Perkembangan hadis pada saat itu, Nabi melarang penulisan karena penulisan hadis dengan penulisan Al-Quran tercampur. Sedangkan karakteristik penulisan pada saat itu tidak ada yang ditulis, melainkan hadis dihafal di luar kepala. Periode kedua yaitu pada masa sahabat. Perkembangan hadis pada saat itu sudah penyederhanaan periwayatan, taklil ar-riwayah, dan masa perlawatan hadis, yaitu rihla ilmiah. Karakteristik penulisannya disertai sumpah saksi pada masa itu dan disertai sanad. Periode ketiga yaitu masa tabi'in. Perkembangan hadis pada saat itu sudah penghimpunan hadis atau al-jumu' wa tadwin. Karakteristik penulisan pada saat itu bercampur antara hadis Nabi, fatwa sahabat, dan aqwal sahabat. Periode yang keempat yaitu pada masa tabi'ut tabi'in. Perkembangan hadis pada saat itu sudah kejayaan kodifikasi hadis. Karakteristik penulisannya filterisasi dan klasifikasi. Adapun periode yang terakhir yaitu pada masa setelah tabi'ut tabi'in, pada abad keempat dan seterusnya. Perkembangan hadis pada saat itu sudah penghimpunan dan penerbitan secara sistematik. Karakteristik penulisannya bereferensi atau murojaah pada buku-buku sebelumnya, tetapi lebih sistematik. Pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, baik dari segi periwayatan, pemeliharaan, penulisan, maupun penelitian terhadap sanad dan matanya. Secara umum, ilmu hadis dibagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu hadis riwayah, dan yang kedua,
ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari cara menerima, menyampaikan, dan meriwayatkan hadis sebagaimana yang berasal dari Rasulullah SAW. Sedangkan ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis, sehingga dapat dibedakan antara hadis yang diterima dan yang ditolak. Secara perkembangan ilmu hadis, yang pertama pada masa Rasulullah SAW, hadis disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, para sahabat menghafal dan para sahabat sebagiannya menuliskan hadis tersebut. Belum ada ilmu hadis secara khusus, karena pada saat itu Rasulullah masih hidup. Kedua, pada masa sahabat, mulai dari 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Pada masa sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Setelah itu, mulai dilakukan pengecekan terhadap periwayatan hadis dan belum tersusun kaidah ilmu hadis secara sistematis. Yang ketiga, pada masa tabi'in, mulai dari tahun 40 Hijriah sampai 100 Hijriah. Pada saat itu, hadis menyebar ke beberapa wilayah Islam. Setelah itu, muncul fitnah dan pemalsuan hadis karena konflik politik dan golongan. Dan para ulama pun mulai meneliti sanad hadis dengan lebih ketat. Yang keempat, pada masa kodifikasi hadis, abad kedua Hijriah. Pada saat itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pembukuan hadis. Hadis mulai dihimpun dan ditulis secara resmi. Setelah itu, muncul karya-karya hadis awal yang menjadi dasar perkembangan ilmu hadis. Yang kelima, masa penyempurnaan, yaitu pada abad ketiga Hijriah. Ilmu hadis mulai berkembang pesat, ulama menyusun kaidah-kaidah untuk menilai hadis, dan lahir kitab-kitab hadis terkenal seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami' at-Tirmizi, Sunnah An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan lain-lain. Saat masa perkembangan dan pembinaan ilmu hadis, muncullah cabang-cabang ilmu hadis yang lain seperti ilmu rijal al-hadis, ilmu jarah wal ta'dil, ilmu asbab urut, ilmu gharib hadis, dan ilmu mukhtalif al-hadis. Ulama terus mengembangkan metode penelitian hadis hingga masa sekarang. Pengertian istilah. Istilah adalah kata-kata khusus yang digunakan dalam ilmu hadis untuk memudahkan pemahaman dan penelitian hadis. Istilah-istilah dalam periwayatan yang pertama adalah sanad. Sanad adalah rangkaian orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sampai kepada orang yang mencatatnya. Contoh, Bukhari dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW. Rangkaian nama tersebut disebut sanad. 2. Lambang periwayatan. Lambang periwayatan adalah kata yang menunjukkan cara seorang perawi menerima hadis. Contohnya, haddatsana, akhbarna, an. Haddatsana artinya telah menceritakan kepada kami, sedangkan akhbarna telah mengabarkan kepada kami. Adapun an artinya dari. Yang ketiga adalah matan. Matan adalah isi atau teks hadis yang menjadi pokok pembahasan. Contoh, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Kalimat tersebut disebut matan. Yang keempat adalah mukharrij atau perawi hadis. Mukharrij adalah ulama yang menghimpun dan menulis hadis dalam kitabnya. Contohnya Imam Bukhari atau Imam Muslim. Mereka disebut mukharrij karena mengeluarkan dan mencatat hadis dalam kitab-kitab mereka. Tadi adalah istilah-istilah dalam riwayatan. Sekarang kita masuk ke istilah-istilah dalam kepakaran hadis. Istilah kepakaran hadis adalah gelar atau tingkatan keilmuan yang diberikan kepada ulama hadis berdasarkan
keluasan pengetahuan dan hafalan mereka terhadap hadis. Contohnya, muhaddis adalah ulama yang menguasai hadis beserta sanad dan perawinya. Hafidz adalah ulama yang hafal sangat banyak hadis dan mengetahui kualitasnya. Hujjah, ulama hadis yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam bidang hadis. Sedangkan hakim adalah ulama yang menguasai hampir seluruh ilmu hadis pada zamannya. Tujuannya untuk menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam ilmu hadis. Ada pula nih teman-teman yang berkaitan dengan generasi penerawi. Yang pertama, tobaqot. Tobaqot adalah tingkatan atau kelompok generasi para perawi hadis berdasarkan masa hidup dan kedekatannya mereka dengan Nabi. Contohnya, tobaqot sahabat, tobaqot tabi'in, tobaqot tabi'in tabi'in. Manfaatnya untuk mengetahui kemungkinan pertemuan antara perawi dan memastikan kesinambungan sanad. Yang pertama adalah tobaqot sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW, beriman kepada beliau, meninggal dalam keadaan Islam. Contohnya Abu Hurairah, Sayyidatuna Aisyah, dan Abdullah bin Abbas. Lalu tabi'in. Tabi'in adalah orang yang bertemu sahabat Nabi, beriman kepada Islam, tetapi tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Contohnya Sa'id bin al-Musayyib dan Hasan Basri. Takhrij hadis. Takhrij hadis adalah usaha mencari sumber asli suatu hadis dalam kitab-kitab hadis serta menjelaskan kedudukannya. Misalnya, mencari hadis tertentu dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim untuk mengetahui asal-usulnya. Apa sih tujuan takhrij ini, teman-teman? Tujuannya antara lain, yang pertama, mengetahui sumber hadis, yang kedua, mengetahui kualitas hadis, yang ketiga, mengetahui jalur periwayatan hadis, yang keempat, mengetahui perbedaan redaksi hadis. Faedah dan manfaat takhrij ini antara lain banyak loh teman-teman. Yang pertama, memastikan keaslian hadis. Yang kedua, menghindari penggunaan hadis palsu agar kita tercegah nih dari penggunaan hadis palsu ini teman-teman. Yang ketiga, memudahkan penelitian hadis. Dan serta yang keempat, mengetahui derajat hadis, apakah hadis itu sahih, hasan, atau dhaif. Takhrij dalam ilmu hadis juga mempunyai beberapa metode teman-teman, yaitu pertama melalui lafaz awal hadis, yang kedua melalui kata tertentu dalam matan, yang ketiga melalui nama sahabat perawi, dan yang keempat melalui tema atau pokok pembahasan hadis. Hadis ditinjau dari kuantitas perawi. Kuantitas perawi berarti jumlah orang yang meriwayatkan hadis pada setiap tingkatan sanad. Dalam artian setiap tingkatan kayak tingkatan para sahabat, tingkatan para tabi'in, tingkatan para tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Berdasarkan jumlah perawi, hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadis mutawatir, dan yang kedua, hadis ahad. Apa sih teman-teman hadis mutawatir itu? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, perawinya sangat banyak. Jadi yang meriwayatkan hadis ini sangat banyak perawinya. Yang kedua, terdapat pada setiap tingkatan sanad. Yang ketiga, mustahil terjadi kebohongan bersama. Dan yang terakhir, hadis mutawatir menghasilkan keyakinan yang pasti. Berdasarkan kuantitas yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Adapun hadis ahad ini mempunyai beberapa jenis lagi teman-teman. Yang pertama, masyhur. Hadis ahad masyhur diriwayatkan 3 orang. Yang kedua, hadis ahad aziz, yaitu diriwayatkan 2 orang perawi.
Yang ketiga, hadis ahad gharib, yaitu diriwayatkan oleh satu orang perawi dalam satu tingkatan sanad. Meskipun tidak mutawatir, hadis ahad tetap dapat dijadikan hujjah jika memenuhi syarat kesohihannya. Hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. Kualitas hadis ditentukan melalui penelitian sanad dan matan. Dari penelitian tersebut, hadis dibagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih ini hadis yang paling kuat untuk dijadikan hujjah, dan hadis ini termasuk hadis yang paling tinggi tingkatannya dibanding tingkatan-tingkatan yang lain. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhabit atau kuat hafalannya. Yang keempat, tidak syadz. Dan yang kelima, tidak memiliki cacat tersembunyi atau ilat. Kualitas hadis yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih teman-teman, tapi tingkatan ketelitian perawinya sedikit di bawah hadis sahih. Hadis hasan tetap dapat digunakan sebagai hujjah dalam hukum Islam. Dan hadis sahih dengan hadis hasan dilihat dari kuat hafalan si perawinya teman-teman. Dari kuat hafalan si perawinya ini kita bisa mengetahui hadis itu hadis sahih atau hadis hasan. Ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sahih atau hasan karena adanya kelemahan pada sanad atau matannya. Hadis dhaif beserta dengan sebab-sebabnya. Sebelumnya di kualitas hadis sudah disebutkan hadis dhaif. Di sini akan diperinci lagi, diperjelas lagi mengenai sebab-sebab mengapa hadis menjadi dhaif. Jadi, hadis dhaif itu hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih atau hasan karena terdapat kelemahan pada sanadnya, rawi atau matannya. Hadis dhaif pada umumnya tidak dijadikan hujjah dalam penetapan hukum. Di sini akan saya sebutkan mengapa hadis menjadi dhaif. Yang pertama, hadis dhaif sebab pengguguran sanad. Jadi, di pengguguran sanad ini ada beberapa hadis, yaitu pertama, hadis mursal, yang kedua, hadis munqati, yang ketiga, hadis mu'dhal, yang keempat, hadis mu'allaq, dan yang kelima, hadis mudallas. Kedua, hadis dhaif sebab cacat keadilan. Ini dibagi beberapa bentuk ya teman-teman. Yang pertama, hadis matruk, yang kedua, hadis majhul, dan yang ketiga, hadis mubham. Sedangkan hadis dhaif sebab cacat kebaudikan atau lemahnya, kuatnya hafalan perawi ini dibagi beberapa bentuk. Yang pertama ada hadis munkar, terus ada hadis mu'allal, lalu hadis mudraj, hadis maqlub, hadis mudharib, dan hadis mushahhaf, serta satu lagi hadis syadz. Pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu yang sengaja dibuat dan kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkannya, melakukannya, atau menetapkannya. Sejarah singkat terjadinya hadis maudhu. Hadis maudhu mulai muncul setelah masa Nabi Muhammad SAW wafat, terutama pada masa terjadinya konflik politik antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Khalifah Utsman. Singkatnya seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mau mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa membaca buku Ulumul Hadis ini. Sedangkan sebab-sebab terjadinya hadis maudhu ini, pertama karena faktor politik yang antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, dendam musuh Islam. Yang ketiga, fanatisme kabilah, negeri atau pimpinan. Yang keempat, adanya tukang cerita.
cerita yang menyebarkan berita kebohongan. Yang kelima, mendekatkan dengan kebodohan. Yang keenam, menjilat penguasa. Yang ketujuh, perbedaan khilafiyah dalam mazhab. Ini sebab-sebab terjadinya hadis maudhu. Bagaimana dengan hukumnya, Kak? Hukum meriwayatkan hadis maudhu ini haram. Kenapa? Karena seolah-olah berasal dari Nabi, kecuali menjelaskan bahwa hadis tersebut palsu, baru boleh kita memberitahu itu. Tapi kalau misalkan untuk kayak menjelaskan ke masyarakat, itu haram. Pengertian selanjutnya, usaha para ulama dalam mengulangi hadis maudhu. Para ulama meneliti sanad dan matan, menilai para perawi, serta menyusun kitab-kitab yang berisi hadis-hadis palsu agar masyarakat tidak tertipu. Sedangkan para pendusta dan kitab-kitab maudhu, para ulama pun sudah mengungkapkan nama para pemalsu hadis dan menyusun kitab khusus yang menjelaskan hadis-hadis maudhu. Karena sebab kepalsuannya agar dapat dibedakan dari hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Macam-macam hadis dari berbagai tinjauan. Yang pertama, ditinjau dari sumber berita. Di buku ini dijelaskan ada 4. Yang pertama, hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Yang kedua, ditinjau dari persambungan sanad. Ada hadis yang muttasil atau mausul, ada yang musnad. Yang ketiga, hadis ditinjau dari sifat sanad dan cara penyampaian periwayatannya. Di buku ini disebutkan ada 4, teman-teman. Yang pertama, hadis mu'an'an. Yang kedua, hadis mu'annan. Yang ketiga, hadis musalsal. Serta yang keempat, hadis ali dan nazil. Biografi singkat beberapa perawi hadis. Pertama, dari kalangan sahabat. Di buku ini dijelaskan ada Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Sayyidatuna Aisyah, Abdullah bin Abbas, serta yang terakhir Jabir bin Abdullah. Sebenarnya banyak ya teman-teman, tapi di buku ini dijelaskan hanya 6 saja sahabat. Yang kedua, di antara perawi hadis yang terkenal. Ini nih yang sering sekali teman-teman kita dengar. Yang pertama, Imam Bukhari. Beliau ini sangat terkenal dalam keilmuan hadisnya. Yang kedua, Imam Muslim. Yang ketiga, Abu Dawud. Yang keempat, At-Tirmizi. Yang kelima, An-Nasai. Yang keenam, Ibnu Majah. Yang ketujuh, Imam Malik. Yang kedelapan, Imam Ahmad. Yang kesembilan, At-Tabrani. Yang ke-10, Daruqutni. Yang ke-11, Ibnu Khuzaimah. Dan yang ke-12, Ibnu Hibban. Saya hanya menyebutkan nama saja teman-teman, tidak menjelaskan biografinya secara detail, karena di buku ini sudah dijelaskan secara detail teman-teman. Jadi teman-teman wajib baca, wajib punya buku ini. Oh teman-teman, itu dia ringkasan-ringkasan yang bisa saya ambil dari buku Ulumul Hadis karya Dr. Abdul Majid Khan. Setiap buku pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan di buku ini, menurut saya kelebihan buku Ulumul Hadis karya Dr. Abdul Majid Khan ini, yang pertama itu sistematis dan mudah dipahami. Materinya tuh berurutan, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling tingkat lanjut. Buku ini juga lengkap dan mendalam, mencakup sejarah, teori, hingga ke penelitian metodologi hadis. Buku ini juga bernilai akademik tinggi, hingga cocok untuk mahasiswa dan kajian ilmiah Islam. Sedangkan kekurangan dari buku ini ada di beberapa bagian yang bahasanya cukup padat, sehingga bagi pemula tuh harus dibaca berulang-ulang kali, bahkan dibaca perlahan agar mudah memahami. Buku ini juga sangat minim contoh kasus kekinian, serta bahasanya banyak menggunakan bahasa ilmiah, sehingga para pemula perlu waktu untuk menyesuaikannya. Jadi bisa saya simpulkan teman-teman, buku Ulumul Hadis karya Dr. Abdul Majid Khan ini sangat penting dalam membantu umat Islam dalam memahami hadis secara benar, ilmiah, dan terarah.
Dengan buku ini kita juga belajar bahwa tidak semua hadis bisa langsung diterima tanpa penelitian, tetapi juga ada yang harus diuji dengan ilmu yang jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami agama. Demikian beda buku kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Stop, tunggu sebentar. Sebelum saya tutup, saya akan mengakhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Milan, singgah sebentar, membeli jamu. Ilmu hadis jadi pegangan agar hidup tidak keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.